seneng. Wah, itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya gak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat karena jubilatil ukul ala qabulil haqqi. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, apa zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya terus tak suruh lagi kamu bisa, ya udah bisa mau. Akhirnya dia mikir ya kalau wajib malah bingung harus mengumpulkan uang untuk murder, dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampaian. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu, kan repot kan? Kalau senang tidak mesti dia senang kamu, atau nggak senang maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang religi. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Barokahnya diharamkan tidak dapat pahala, tidak digebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, itu yang sering saya kritik setiap saya ngaji itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh gini, Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, andai kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak apa? Aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan? Nah, ini namanya soleh amatir apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu saya. Dari Gus Bak Syukur yang nggak seneng namanya akan komentari ujub, ya sudahlah itu biasa manusia seperti sama merengut. Yang senang akan bilang pemikir serius, yang nggak seneng kok merengut orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk ngalor ngidul gitu. Yang nggak seneng kan bilang wah ita itu jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah dipikir. Jadi ini penting saya utarakan, sehingga saya berpikir terutama untuk zaman akhir. Saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus ini. Kalau enggak ya kacau ya. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri enggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya, kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini kata saya. Ini kayak Tyson tinju sama Elias Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama, mati soalnya kan. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy, farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya, kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya Masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar, orang yang sedang tahajud menangisi dosanya plus menangisi nasibnya kalau di perantauan itu. Itu senangnya sama orang yang sedang dugem itu mesti kalah, mesti senang yang sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kamu ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senangnya. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman.
Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat kok diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW tadi, salasun mangkun nafihi wajata halawatal iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatal iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya Masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa, celok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya ngitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan? Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi. Berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang. Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih. Jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali. Jadi yang nyoal harus imbang. Kalau enggak kayak Tyson dengan Elias Pikal. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan tapi karena proporsional. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang tercari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu. Ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan, wa fi buti ahadikum shadaqah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sedekah. Sahabat ya tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Ali salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Fakadzalika kalau waktu fi halalin kana lahu ajr. Ya begitulah kalau dia kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah. Ngaji begini ibadah meskipun enggak paham, enggak ada syaratnya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang pura-pura paham selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu. Ya santri gak jenengan-jenengan, santri tua-tua gitu. Itu Gus, jenengan sama saya nanti di surganya dulu saya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu. Nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari loh Gus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan enggak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih mencari. Itu pasti sampai Anda saya.
Wah saya mikir, wah ini nyari hadis apa yang bela saya? Karena hadis ini itu tidak mihak saya, nggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Nah, alhamdulillah karena kiainya sudah ketemu ilmu. Maka bergembiralah jenengan saat tidak paham, artinya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga ngapalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mualliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-khitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi juhriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tandingan. Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Nggak boleh ilmu, tapi karena ilmu nggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini, wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk hadis itu. Keren mana? Wah sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, nggak usah geger ketemu di sana. Jadi ini penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati, nanti kalian protes nggak bagus Israel itu. Begini, Abu Bakar As-Siddiq itu terkenal layinal janib, mutawadi, layinal janib, sahlal akhlak, namanya layinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik. Sangat-sangat simpatik, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyasnen atau ya Salisa Robi'ah atau berapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlaqan bisa saja Sayyidina Ali dan awaluman amanah mutlaqan bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya tidak gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman ya Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Lihat ya, Maisarah itu nama orang Arab memang lucu. Biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau kalau bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solihah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada tak itu muannas. Sebenarnya bahasa itu agak harus itu. Tapi tahunya baru gitu sudah bagus loh. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasulullah. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam mengikuti dagang, semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudzillul ghamamah tuti'uhus sahaib. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa?
mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saya di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampean yang duduk pohonnya agak reaksi biasa aja. Tapi kalau nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibu Khairah itu tahu ini calon nabi sesuai definisi atau kriteria yang ada. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat nabi itu diceritakan Khadijah, terus nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok nggak jadi nabi, biasa-biasa saja, tetap dagang saja, nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat nabi yang ekstrim lah yang. Jika Khadijah mulai mamang ini kapan jadi nabi ini, kok gini-gini aja. Gitu. Nah pas umur 40 itu nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layaliya dawatil. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang dilihat. Jadi ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama dak makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bapak bekal. Jadi tidak lapar-lapar amat. Tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi ndak ya. Kalau itu makannya orang kelaparan itu. Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makannya banyak. Apa ngetes kiainya? Kalau banyak ada kiai ini. Tidak tahu. Motifnya apa? Tidak tahu. Motifnya tidak tahu. Tapi husnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib husnudzon. Terus baca ini ya Muhammad. Nabi begitu fatwa. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustadz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah Islam. Itu saya kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dalil ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu tapak langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin dha'iqatul. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati, itu saja. Jadi umat ilmunya tidak tambah, ya sudah siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban bumi. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni sampai sudah ada disangoni dibenci keluarganya, ya enggak? Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin dha'iqatul maut. Kematian adalah mau itu kafa bil mauti wa itu cukup mati sebagai nasib ya ikut pasaran saja karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan. Saya yang bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis supaya nanti keren. Keren betul, sampean tuh keren betul sujud di bumi. Wah itu pol kerennya tuh hebat.
Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Tawa nih yang ini? Hasan. Yang seru yang apa? Enggak yang lain yang GG. Gonju itu apa? Semua. Sama lagi. Itu malaikat mesti itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa itu? 5 menit dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Keren. Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat sujud. Itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di pabrik ya maksudnya. Oh iya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya. Di mana Pak? Sampai mesin ya. Ayo, mesin sebagai saksi. Ya bagus lah. Saksinya apa? Kubuta gitu. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Ya, pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi sama yang disaksikan. Begini ini intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa.